belajar, ayo belajar, belajar. Bersama-sama mencerdaskan dan berwawasan, ayo semua belajar bersama. Aduh, gimana ini? Aku besok presentasi, tapi aku belum paham materinya. Bukunya juga penjelasannya sedikit banget. Kalau begini, aku bisa malu di depan kelas. Belajar, ayo belajar, belajar. Sahabat edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Ayo Belajar Bersama Radio Akademi TV Student. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana media digital dapat membantu proses belajar, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa. Sahabat edukasi, pernahkah kalian merasa kesulitan memahami materi pelajaran atau bingung harus mencari sumber belajar dari mana? Nah, melalui cerita berikut ini, kita akan melihat bagaimana permasalahan tersebut bisa diatasi dengan cara yang sederhana namun efektif. Yuk kita simak bersama-sama, selamat mendengarkan. Mutia, kok sendirian? Dari tadi kelihatan panik. Iya, biasanya kamu tenang. Ini kenapa? Aku stres nih, besok presentasi, tapi aku belum ngerti isi materinya. Materi apa memangnya? Tentang media digital dalam pendidikan. Justru gampang loh dicari sumbernya. Masalahnya, aku cuma punya satu buku, dan penjelasannya kurang lengkap. Sekarang belajar kan gak harus dari buku saja. Maksud kamu? Kita pakai media digital dong. Iya, cari video pembelajaran, artikel, e-book. Banyak kok. Kenapa aku nggak kepikiran ya dari tadi? Karena kamu keburu panik. Sini kita bantu. Media digital merupakan sarana berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk mencari dan mengakses informasi dengan mudah. Dalam pembelajaran, media digital menyediakan berbagai sumber seperti video pembelajaran, artikel, dan e-book yang dapat membantu memahami materi secara lebih jelas dan lengkap. Penggunaan media digital ini juga menunjukkan bahwa seseorang dapat memilih sumber yang sesuai dengan kebutuhannya, terutama dalam mencari informasi untuk mendukung proses belajar. Aku buka video pembelajaran dulu ya. Aku cari artikel dari sumber terpercaya ya. Wah, cepet banget kalian nyarinya. Karena sekarang informasi bisa diakses dengan mudah. Asal kita tahu cara mencari dan memilih sumber yang benar. Nah, ini yang kadang aku bingung. Gampang. Pilih situs pendidikan, jurnal, atau konten dari orang yang ahli. Jangan langsung percaya dengan sumber yang tidak jelas. Oh, begitu. Dalam menggunakan media digital, tidak hanya kecepatan akses yang penting, tetapi juga kemampuan dalam memilih sumber informasi yang tepat. Dalam proses pembelajaran, pengguna perlu memperhatikan kredibilitas sumber, seperti memilih situs pendidikan, jurnal, atau konten dari pihak yang memiliki keahlian di bidangnya. Hal ini penting agar informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan demikian, penggunaan media digital dalam belajar tidak hanya menuntut kemudahan akses, tetapi juga ketelitian dalam menyaring informasi, sehingga materi yang dipelajari benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Nih, aku nemu poin penting. Media digital memudahkan akses informasi belajar. Contohnya, siswa bisa mencari materi kapan aja. Iya juga ya, gak harus menunggu dosen jelasin terus. Betul, kalau belum paham, kita bisa cari penjelasan tambahan. Aku juga sering kok belajar dari video tutorial. Aku kira media digital cuma buat hiburan. Nah, itu salah satu pandangan yang harus diubah. Kalau dipakai dengan benar, media digital sangat membantu pendidikan. Selain cari materi,
Apalagi manfaatnya? Untuk komunikasi juga bisa. Ya, diskusi tugas kelompok lewat chat atau video call. Benar juga. Kelompok kita sering rapat online. Itu bukti media mempermudah kerjasama. Tuh bisa juga loh buat belajar skill baru. Skill seperti apa? Seperti desain grafis, editing video, bahasa asing, dan public speaking. Banyak kelas online gratis juga sekarang. Ternyata luas banget manfaatnya. Makanya jangan pakai internet cuma buat scroll tanpa tujuan. Hehe, kadang aku begitu sih. Mulai sekarang dikurangin ya. Sekarang yuk kita susun materi presentasi kamu. Siap. Poin pertama, media digital mempermudah akses ilmu pengetahuan. Poin kedua, memudahkan komunikasi dan diskusi belajar. Poin ketiga, membantu mengembangkan kemampuan diri. Poin keempat, harus digunakan secara bijak dan seimbang. Nah, bagus banget tuh. Sekarang latihan presentasi. Deg-degan nih. Tenang, kita dengerin kok. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana media digital dapat mempermudah proses pembelajaran di era modern. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Jika dulu kita hanya mengandalkan buku dan penjelasan dari dosen, sekarang kita bisa mengakses berbagai sumber belajar secara digital, mulai dari video pembelajaran, e-book, jurnal online, hingga platform edukasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori uses and gratification dalam ilmu komunikasi. Teori ini menyatakan bahwa pengguna media bersifat aktif, bukan pasif. Artinya, kita sebagai pengguna memiliki kendali dalam memilih media sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam teori ini, terdapat beberapa jenis kebutuhan yang dapat dipenuhi melalui media. Yang pertama adalah kebutuhan informasi. Contohnya, ketika kita mencari materi pembelajaran melalui internet atau menonton video pembelajaran. Yang kedua adalah kebutuhan interaksi sosial. Misalnya, kita diskusi dengan teman melalui chat, forum online, atau video conference. Yang ketiga adalah kebutuhan identitas pribadi, di mana media membantu kita mengembangkan diri seperti belajar public speaking, desain, atau keterampilan lainnya. Dan yang keempat adalah kebutuhan hiburan, seperti menonton video, mendengarkan musik, atau aktivitas santai lainnya. Dalam konteks pendidikan, media digital sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan informasi dan pengembangan diri. Namun, pengguna media digital harus dilakukan secara bijak agar tidak digunakan untuk hiburan semata. Dengan kata lain, manfaat media digital tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Jika digunakan dengan baik, media digital dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk belajar. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna harus lebih sadar dalam memilih dan memanfaatkan media, agar media digital tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bagus, jelas suaranya. Coba lebih percaya diri lagi ya. Nah, itu sudah bagus. Makasih ya kalian berdua, kalau nggak ada kalian, aku masih panik. Teman harus saling bantu dong. Yang penting, sekarang kamu sudah siap. Pengalaman yang dialami Mutia menunjukkan bahwa media digital dapat dimanfaatkan secara efektif dalam proses belajar, mulai dari mencari informasi, berdiskusi, hingga mengembangkan kemampuan diri. Dalam ilmu komunikasi, hal ini dijelaskan melalui teori use and gratification. Teori ini juga menjelaskan bahwa setiap individu secara aktif memilih dan menggunakan media sesuai dengan kebutuhannya. Dalam konteks pembelajaran, kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan angkat informasi, kebutuhan untuk berkomunikasi, serta kebutuhan untuk mengembangkan diri. Media digital dipilih karena mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Dengan demikian, manfaat media digital tidak hanya terletak pada kemudahannya, tetapi juga pada bagaimana pengguna memanfaatkan secara tepat sesuai tujuan yang ingin dicapai.
Mutia, semangat ya presentasinya. Kamu pasti bisa kok. Terima kasih, sekarang aku jauh lebih tenang. Selamat pagi, saya akan mempresentasikan tentang belajar lebih mudah dengan media digital. Keren banget. Tuh kan, kamu berhasil. Iya, sekarang aku sadar media digital sangat membantu belajar. Asal digunakan untuk hal positif. Bukan cuma hiburan, tapi juga sumber ilmu. Mulai sekarang, aku mau lebih bijak memakai media digital. Aku juga. Sama, gunakan teknologi untuk masa depan. Belajar lebih mudah dengan media digital. Dari pengalaman Mutia, dapat dipahami bahwa media digital dapat menjadi sarana yang sangat membantu dalam proses belajar, mulai dari mencari informasi, berdiskusi, hingga mengembangkan kemampuan diri. Pemanfaatan media digital yang tepat dapat membantu mengatasi kesulitan dalam memahami materi, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam belajar. Oleh karena itu, penting bagi pelajar dan mahasiswa untuk menggunakan media digital secara bijak, memilih sumber yang terpercaya, dan memanfaatkan untuk hal-hal yang positif.